wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tridesti Batubara SPD dengan NIM 41240199100656. Saya merupakan guru di MIS Padang Sidimpuan Batuna 2, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dan juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja di kelas 6 MIS Padang Sidimpuan Batuna 2 pada materi energi. Bapak Ibu, selamat menyaksikan video yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmal, silakan pimpin doanya. Yang lain tadahkan tangan, tundukkan kepala, ikuti ya. Yuk. Pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air, Ibu mau kita berdiri dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, semuanya silahkan berdiri.
kembali matanya. Apa perasaan Anda? Sekarang sudah siap kita untuk belajar? Siap. Ya. Jadi yang itu tadi teknik yang Ibu buat agar kamu melepaskan beban ya. Kalau masih ada beban atau kekesalan semoga hilang. Dan kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak. Dan hari ini kita akan belajar tentang energi. Apa itu energi? Akan nanti kita pelajari lebih lanjut. Ada yang tahu apa itu energi? Energi itu yang sangat dibutuhkan untuk melakukan sesuatu, termasuk gerak yang sudah kita pelajari. Kalau kita ingin bergerak, maka kita membutuhkan energi. Kita ingin mendorong, butuh energi. Ingin menarik, butuh energi. Jadi semua butuh energi. Kemudian Ibu mau ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oh ya, kesepakatan kelas kita. Kalau Ibu sedang menjelaskan, apa yang Anda lakukan? Mendengarkan. Betul sekali, mendengarkan. Kalau Ibu sedang bertanya, apa yang Anda lakukan? Menjawab. Kalau kalian sedang berdiskusi, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Saling mencari solusi. Saling berbagi pendapat, bertukar pikiran. Kemudian, kalau ada kawanmu nanti yang presentasi ke depan, apa yang kamu lakukan? Mendengarkan dan menanggapi. Oke. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menguraikan manfaat dari energi fosil dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perubahan energi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis energi dan penggunaannya dalam kehidupan. Sudah? Oke. Agar kita tambah semangat, mari kita dulu tepuk semangat. Sebuah video. Jadi kamu harus menyimak ya. Simak video yang Ibu tampilkan ini karena nanti akan ada pertanyaan, oke? Silakan, mari sama-sama kita saksikan video. Masak, jalan-jalan atau nonton YouTube di HP. Waktu listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Saya tentu aja enggak, karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilkan dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang gak tinggal di tempat ini, kita gak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun gak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listrik yang berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap gak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini gak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow page-nya masalahnya udah langsung kelar. Tapi, apakah alam bakal kembali ke posisi semula? Itu sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya enggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita kalau
sekali naik 1 derajat aja kita udah demam. Naik 2 derajat kita udah masuk rumah sakit, apalagi kalau masih panas. Selain itu pun kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Nggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil. Atau ngerinya, itu hampir setara sama populasi Jakarta. Sungguh mengerikan. Oke, jadi mungkin emisi pun memang bisa jadi langkah awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harus aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari diri kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, pertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa ngirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan membangun energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Setelah kamu menyaksikan video yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira apa yang kamu temukan dari video tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Nah, oke, tadi apa? Energi fosil minyak bumi batu bara gas alam adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, jika dipakai terus-menerus maka suatu hari nanti akan habis. Betul. Jadi energi fosil itu, batu bara, gas alam itu tidak dapat diperbaharui. Apabila kita memakainya terus-menerus, maka dia akan habis. Jadi kita harus menghemat ya, agar dia tidak habis. Berikutnya Ibu akan menyajikan kamu satu buah video lagi agar kamu tonton dan saksikan dengan seksama ya. Perhatikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama apa tadi? Hah? Ada kompor gas, kemudian ada setrika, ada apa lagi? Ada kipas angin, ada handphone ya, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ibu mau bagi kelompok. Nah, kita sudah berada di kelompok masing-masing ya. Sudah berada di kelompok masing-masing, ibu akan kasih tugasnya atau LKPD-nya. Bagi dulu LKPD-nya. Sudah dapat semua? Sudah ya, ada 2. Yang pertama ada LKPD yang nomor 1 tentang energi fosil, dan yang kedua tentang perubahan energi. Silahkan kamu diskusikan dulu ya. Diskusikan dulu. Jadi sebelum kita diskusikan, ibu mau ice breaking dulu. Nah, kita mau ice breaking dulu. Jangan gerak dulu kau, apa siapa namanya tuh, si Fajriah, masih nampak dirimu. Oke, waktu diskusinya sudah habis ya. Sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok, salah satu kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa yang bisa? Kelompok berapa? Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Ini untuk yang LKPD pertama ya, ibu kasih ke kelompok 2. Ayo baris yang rapi. Yuk, silakan dibacakan hasil diskusinya. Kemudian perkenalkan diri ya. Nah, saya bisa dari kelompok 2 gitu. Saya dari kelompok 2. Namanya? Nama saya Afifatul Zahra. Oke, lanjut di samping saya. Saya dari kelompok 2, nama saya Ismail. Ya, berikutnya. Saya dari kelompok 2, nama saya Aisyah. Ya, lanjut. Saya dari kelompok 2, nama saya Nadia Aminah. Oke, lanjut. Saya dari kelompok 2, nama saya Sinarika. Oke, betul. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya yang jelas ya, suaranya yang kuat. Ya. Telah dijelaskan di video bahwa energi fosil memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya menyebabkan suhu bumi naik. Berikan pendapat kalian. Energi fosil sebaiknya jangan dimusnahkan karena bermanfaat dalam berbagai bidang, contoh bidang industri, transportasi, walaupun di sisi lain memiliki dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, emisi rumah kaca dan lain-lain. Jadi solusinya beralih ke energi yang terbarukan seperti energi matahari, angin dan air, dan bisa juga mengurangi konsumsi energi secara umum. Oke.
penggunaan energi fosil dengan cara mengurangi pemborosan dan beralih ke energi terbarukan air, matahari, angin. Contoh, matikan alat elektronik yang tidak digunakan seperti TV, AC, dan lain-lain. Gunakan transportasi umum, sepeda, jalan kaki. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 kita capai dengan masing-masing. Ya, betul sekali. Ibu mengapresiasi pendapat dari kelompok 2. Yaitu pertanyaannya tadi. Berikan pendapat kalian apakah energi fosil sebaiknya dimusnahkan saja gitu ya. Jadi menurut pendapat kelompok 2 jangan dimusnahkan ya. Ya, jadi energi fosil masih sangat berguna untuk kita karena berguna untuk kendaraan, transportasi dan lain sebagainya. Kita masih sangat membutuhkan energi fosil. Jadi jangan dimusnahkan, tetapi dihemat dan beralih ke energi yang lain. Contohnya energi angin, energi matahari gitu ya. Karena angin tidak akan ada habisnya. Begitupun dengan cahaya matahari. Oke. Berikutnya kita sekarang masuk kuis ya, kuis. Kira-kira siapa nih yang mau menjawab kuis dari Ibu? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Siapa? Ayo, satu orang. Ada yang mau? Ayo, ya lagi-lagi, yuk sini. Amal, ayo. Ini kamu mulai gini. Nah, klik ini. Oke, kamu geser nanti ya dari gambarnya. Oke. Silakan digeser. Gambar yang pertama, gambar lampu kemana dia? Energi cahaya. Oke, lanjut. Cepat, waktunya 10 detik lagi. Ayo. Ditahan sedikit. Paling bawah. Ditahan sedikit. Nah, iya betul. Ke energi panas. Oke, lanjut. Lanjut. Ditahan sedikit ini. Baru di bawah. Salah kah itu? Oke, pindahkan. Boleh dipindahkan kemana? Oke. Lanjut. Yang mana lagi? Ayo. Energi. Coba. Geser pelan-pelan. Geser lagi. Oke. Kirim jawaban. Coba kirim jawaban. Klik yang di bawah. Yang kirim jawaban. Oke. Betul. Oke, teman-teman. Coba kita lengkap. Jadi benar 5 dari 5 dengan waktu 1 menit 12 detik ya. Jadi Ibu rasa dari situ sudah bisa Ibu simpulkan kalau kalian sudah paham apa yang sudah kita saksikan atau kita jelaskan tadi. Sekarang Ibu mau kita ice breaking lagi. Silakan berdiri ya. Kita ice breaking. Ibu akan bagi tugasnya untuk kamu kerjakan secara mandiri ya. Kau mengerjakan soal. Ibu akan bagi soalnya. Kamu jawab berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Dikerjakan di buku latihan ya.
ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi yaitu tentang energi fosil, yaitu energi yang terbatas. Apa contohnya tadi? Ada batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Kemudian tadi contoh-contoh penggunaannya yaitu salah satunya pada transportasi. Kemudian apalagi? Di rumah tangga, ya. Kemudian apalagi? Pada pembangkit listrik. Baru apalagi? Pada industri. Betul sekali. Kemudian tadi ada 4 jenis energi, yaitu energi mekanik, energi kimia, energi termal, dan energi nuklir. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang magnet, ya. Kita akan belajar tentang magnet. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kita menyanyikan lagu daerah kita agar kita semakin mencintai daerah kita. Ya. Kita di daerah mana? Di Sumatera Utara. Ya, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Jadi untuk hari ini, bagaimana kamu rasa pembelajaran kita hari ini? Seru. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kemudian apa yang sudah kamu dapat? Kamu udah dapat kan tentang apa itu energi, apa jenis-jenis energi, dan lain sebagainya. Maka mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan menggunakan